Oke teman-teman, kita sudah di part ketiga ya. Prediksi pamungkas soal TIU CPNS 2021-2022, spesifik soal cerita. Nah sekarang kita langsung saja ya ke nomor 1 untuk mempersingkat waktu. Berapakah biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding yang panjangnya 13 meter dan tingginya 4 meter bila setiap 1 meter persegi diperlukan biaya 4.500. Oke, jadi kalau 1 meter persegi, untuk mengecat 1 meter persegi butuh biaya 4.500 rupiah ya. Kalau di sini ada dinding ya, dinding yang panjangnya 13 meter ya, 13 meter. Nah sekarang tingginya itu sama dengan 4 meter. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Jadi luasnya sama dengan 13 dikali 4. Nah itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 52 teman-teman. Oke, nah sekarang jadi luasnya 52 meter persegi. Nah di sini kalau 52 meter persegi, langsung saja ya, ini X, berarti kita kalikan silang ya, per jadi X per 4.500 sama dengan 5 meter persegi per 1 ya, atau langsung aja kali 5 kali 4.500, jadi X sama dengan 234.000 ya rupiah. Jadi jawabannya adalah delta ya. Oke ya, lanjut di nomor 2. Johan berangkat dari kota A pukul 7.15 dan sampai di kota B pukul 10.45 ya. Jadi dari sini ke sini itu butuh waktu 3 jam 30 menit ya, selisihnya ya, 7.15 ke 10.45. Nah sekarang jika mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, nah jadi di sini ada T sama dengan 3.30 ya, 3.30 atau 3/2 jam. Nah kan ini 3 jam menit ya. Oke, misalkan 3 jam 30 menit, atau kita rubah jadi 3,5 jam ya, 3/2 jam. Nah sekarang kita lihat lagi kecepatannya. Kecepatan rata-rata itu adalah 60 km per jam. Oke, sekarang dan beristirahat selama 1 jam untuk makan. Berarti dari waktu dari kota A ke kota B, ternyata ini tidak murni perjalanan semua ya. Ini ada waktu istirahat juga. Berarti T yang kedua sama dengan 3,5 jam ya, 3/2 jam atau 3,5 jam ya, sama saja ya, dikurangi dengan 1 jam istirahatnya. Nah sekarang jadi waktu ini ya, waktu perjalanannya itu adalah 2/2 jam, atau kita mau desimalkan menjadi 2,5 jam. Nah sekarang ditanyakan berapa kilometer ke jarak dari kota A ke kota B. S sama dengan titik-titik yang ditanyakan ya. Rumusnya S adalah V dikali T, kecepatan dikali waktu tempuh ya. Jadi di sini adalah 60 km per jam dikali dengan waktunya adalah 2,5
2,5 jam. Nah, jadi jaraknya adalah 60 kali 2,5. Berapa? 150 kilometer. Nah, jadi jawabannya adalah C. Ya, Charlie. Oke? Oke, kita lanjut langsung di soal nomor 3 ya. Nah, sekarang di sebuah toko Rudi membeli 4 barang A dan 2 barang B dengan harga Rp4.000. Nah, kalau soal-soal begini penyelesaiannya ya kalau bukan eliminasi, substitusi ya. Nah, sekarang untuk memisalkan tadi A itu kan 4A ya. Untuk di kalimat pertama ditambah 2 barang B jadi 2B sama dengan Rp4.000. Nah, ini kalimat matematika yang pertama. Kita masuk di kalimat yang kedua. Yusuf membeli 10 barang A jadi 10A ditambah 4 barang B jadi 4B. Itu totalnya harganya 9.500. Ini adalah persamaan yang kedua. Harga 1 barang A dan 1 barang B yang dibeli B ini adalah kalau 1A ditambah 1B itu sama dengan berapa? Oke, jadi kita harus cari nilai A dan nilai B. Nah, sekarang melihat persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, sekarang saya mau cari nilai A ya. Berarti kalau di kiri saya kalikan dengan 2, di kanan juga saya kalikan 2 ya. Persamaan 1 kita sederhanakan jadi 2 kali 4 jadi 8A ditambah 2 kali 2 jadi 4B kali B ya. Sekarang 2 kali 4.000 jadi 8.000. Nah, sekarang kalau seperti ini diperkurangkan ya. Nah, 10 kurang 8 itu kan 2A. 4B kurang 4 kan 0. Jadi tidak usah ditulis ya. Nah, sekarang 9.500 dikurang 8.000 itu kan hasilnya 1.500. Jadi A sama dengan 750 rupiah. Oke. Nah, sekarang kan A itu nilainya 750 rupiah ya. Nah, jadi kita input di sini, kita substitusi. A 750 rupiah ditambah 1B. Nah, sekarang B-nya belum diketahui. Kita substitusi saja. B ini kita dapatkan dari mensubstitusi nilai A ke dalam salah satu persamaan, yaitu persamaan 1 ya. 4A ditambah 2B sama dengan 4.000. Nah, 4 kali 750.000 750 rupiah, sorry. 4 dikali 750 ya, ditambah 2B sama dengan 4.000 ya. Jadi 2B 4 kali 750 itu berapa? Kan 3.000 ya. Positif 3.000 di kiri pindah ke kanan jadi negatif 3.000. Nah, dikurang dari 4.000. Nah, sekarang ini hasilnya sama dengan B. 4.000 kurang 3.000 kan 1.000 ya. Oke, 1.000 ya, dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 1.000 bagi 2 kan 500 ya. 500. Jadi ditambahkan di sini nilai B-nya adalah 500. Oke. Jadi A tambah B sama dengan 1.250. Nah, berarti sudah ketemu jawabannya ya. Jawabannya adalah Charlie atau C. Oke. Ya, kita sudah di nomor 4.
sebuah segitiga sama sisi dan sebuah lingkaran memiliki keliling yang sama. Jadi ada segitiga sama sisi ya, S, S, S. Itu kelilingnya segitiga sama dengan kelilingnya lingkaran ya, lingkaran. Jadi kalau rumus kelilingnya segitiga apa? Ya sudah pasti 3 kali dari panjang sisi ya. Jadi 3S. Nah, sekarang kalau keliling lingkaran sama dengan 2πr. Oke? 2πr. Nah, jadi saya misalkan S itu berarti menjadi 2/3 dikali πr ya. Oke, kita baca soal kalimat selanjutnya. Jika X adalah luas segitiga sama sisi tersebut dan Y adalah luas lingkaran tersebut, maka, nah kalau melihat jawabannya ini hubungan antara X dan Y. Nah, luas segitiga itu dimisalkan dengan X. Nah, dan luas lingkaran itu sama dengan Y. Oke, nah sekarang yang luas lingkaran berarti πr pangkat 2 ya. Sekarang kita ke kiri dulu, kita buat segitiga. Buat segitiga yang ini ya. Ini S. Ini S, ini S. Kemudian di sini ada garis tinggi ya. Nah, untuk mencari luas segitiga itu kan rumusnya 1/2 alas kali tinggi. Nah, jadi tingginya belum kita ketahui ya. Garis tinggi itu sudah pasti selalu tegak lurus dengan salah satu sisi, yaitu yang ini ya. Jadi ini tegak lurus, berarti T sudah bisa ditentukan karena di sini siku-siku ya. Oke, ini garis tingginya, ini sisinya. Jadi T sama dengan, masih ingat kan rumus Pitagoras? Jadi akar dari hipotenusa kuadrat atau garis sisi miring ya, yaitu S kuadrat. Di sini sisi miringnya S kuadrat. Jadi S kuadrat dikurang ya, dikurang dengan salah satu sisi yang lain. Nah, jadi S. Nah, sisi itu adalah yang ini ya, dari sini ke sini. Jadi itu 1/2 S. Nah, 1/2 S pangkat 2. Oke, lanjut. Sekarang S kuadrat dikurang 1/2 kuadrat berarti 1/4 kuadrat. Nah, dikali dengan S kuadrat. Jadi di sini saya tuliskan S kuadrat dikurang 1/4 S pangkat 2. Oke. Kalau di sini ada pembagian 4. Nah, sekarang 4/4. Berarti di sini bisa saya tuliskan 4/4 ya. 4/4. 4 kurang 1 berarti 3 ya. Per 4 kali S kuadrat itu diakarkan ya. Jadi lebih sederhananya lagi, S pangkat 2 berarti dengan akar kan saling ini ya, saling 2 pangkat 1/2. Jadi 2 kali 1/2 kan 1, jadi S ya. 3/4. 1/4 ini ketika diakarkan itu kan 1/2 ya, 1/2. Akar 3 tetap di dalam, jadi akar 3 atau akar 3/2 S. Oke, kita melanjutkan menyelesaikan luas segitiga yang ini ya, segitiga sama sisi. Oke, segitiga sama sisi itu rumusnya sama dengan 1/2 alas kali tinggi. 1/2 alas kali tinggi.
Alasnya yang mana? Alasnya adalah yang ini ya. S. S. S selalu tegak lurus dengan tinggi. Jadi 1/2 alas jadi S. Alasnya sama dengan S, kemudian dikalikan dengan tinggi. Tingginya tadi sudah kita ketahui akar 3/2 dikali S. Nah, sekarang kita perkalikan 1/2 dikali akar 3/2. Kan itu akar 3/4. S kali S, itu kan dikali S pangkat 2. Oke, sekarang karena tadi S sudah diketahui sama dengan 2/3 kali Pi kali R, berarti kita substitusi ya ke dalam persamaan luas yang ini. Jadi akar 3/4 dikalikan dengan 2/3 dikali Pi dikali R, kemudian dipangkatkan 2. Nah, kalau ini kita selesaikan lagi, akar 3/4 2/3 pangkat 2 itu kan sama dengan 4/9. 2 kali 2 per 3 kali 3, kemudian dikalikan dengan Pi pangkat 2 dikali dengan Pi pangkat 2 atau Pi dikali Pi. Nah, sekarang dikalikan dengan R pangkat 2 kali R pangkat 2. Nah, di sini ada kemiripan antara luas lingkaran dengan luas segitiga, Pi R kuadrat. Makanya saya uraikan ya, Pi kuadrat itu menjadi Pi kali Pi. Di sini Pi R kuadrat. Di sini kita ada juga Pi R kuadrat untuk luas segitiga. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ini slot. Jadi akar 3/9. Akar 3/9 dikalikan dengan Pi. Pi itu berapa nilainya? 22/7 atau 3,14 ya. Dikali dengan Pi dikali R pangkat 2. Oke, sampai di sini sudah bisa kita tentukan hubungan antara X dan Y. Kalau di sini kan di sini ada 1 sebenarnya koefisiennya ya. Koefisiennya di sini ada 1 dikali Pi R kuadrat, atau kita tulis tadi hanya Pi R kuadrat. Nah, sekarang koefisiennya untuk luas segitiga, atau kita misalkan dengan X, itu sama dengan yang ini ya. Yang ini. Akar 3/9 dikali 3,14. Akar 3 itu sama dengan 1, sekian. 1, sekian dibagi 9 sudah pasti itu 0, ya. 0, dikalikan dengan 3 sudah pasti tidak sampai 1 ya. Atau dengan kata lain, nilai X lebih kecil daripada Y ya. Nilai X lebih kecil daripada Y. Nah, jadi di sini jawabannya adalah alfa ya. X lebih kecil dari Y ya. Oke, selesai ya teman-teman untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjut di soal nomor 5 ya. Kita baca soalnya langsung. Salah satu sudut pada sebuah segitiga siku-siku adalah 45 derajat. Oke. Ada sebuah segitiga siku-siku. Ya, artinya di sini 90 derajat ya. Nah, sekarang diketahui salah satu sudutnya itu 45 derajat. Oke, 45 derajat. Kita baca pertanyaannya, maka hubungan antara panjang alas dan tinggi segitiga tersebut adalah. Nah, kita lihat di sini, misalkan ini adalah tinggi dan ini adalah alas. Oke. Kalau di pelajaran geometri kita sudah ketahui bahwa total sudut segitiga itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang jadi sudut yang di sini, atau saya misalkan dengan X ya, itu X sama dengan 180 derajat dikurang dengan, nah ini 90 dijumlahkan dengan 45 derajat. Oke, 45 derajat.
Jadi 180 dikurang 135 derajat. Artinya X sama dengan 45 derajat. Nah, jadi X ini besar sudutnya adalah 45 derajat. Kalau seperti ini adalah segitiga siku-siku sama kaki karena terdiri dari dua sudut yang sama, ya, sama. Jadi panjangnya sisi tinggi itu sama dengan, ya, sama dengan panjangnya sisi alas, ya. Jadi alas sama dengan tinggi. Oke, sekarang kalau seperti ini kita sudah bisa tahu jawabannya, ya. Yaitu jawabannya adalah Charlie. Alas sama dengan tinggi. Alas sama dengan tinggi. Jadi jawabannya adalah Charlie. Tahu C.